dengan saya, Zahra Ivana Putri. Kali ini saya akan memandu Sobat Spentaru dalam acara podcast Spentaru. Di episode kali ini, podcast bertemakan Writing is my passion. Dan sekarang kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Andes Sri Sugiasuti MPD. Beliau adalah penggerak literasi nasional, Ratu Antologi Nasional, penulis buku Solo, pengurus PGRI Pusat, serta Kepala Sekolah SMK Solo. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Zahra dan juga timnya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Bunda gimana nih? Alhamdulillah sehat. Nah, satu kesempatan yang istimewa pagi hari ini saya bisa berkunjung ke SMP Negeri 1 Waru Sidoarjo yang sangat luar biasa. Baik. Mungkin untuk teman-teman yang memiliki minat dalam hal karya tulis, wajib nonton podcast ini sampai akhir ya. Baik Bunda, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan sih Bunda memiliki minat dan tertarik menulis sebuah karya tulis? Wah, mungkin ini suatu yang istimewa dan perlu dicatat karena pastinya bakal memotivasi kalian yang masih sangat muda, remaja, punya banyak cita-cita. Karena passion menulis ibu itu baru lahir ketika ibu berusia 50 tahun. Jadi luar biasa ya. Itulah. Nah, mengapa? Jadi terpendam sebetulnya belajar menulis atau suka menulis itu sejak ibu di SD kelas 6, ibu sudah punya buku harian, punya buku catatan lagu-lagu. Nah, itu terpendam. Kemudian juga korespondensi ibu suka sehingga banyak sahabat pena. Nah, kalau dulu tuh ada majalah Kuncung, ada majalah Gadis. Nah, itu majalah-majalah itu sebagai konsumsi ibu gitu. Baik. Sebenarnya kami penasaran dengan asal Bunda. Ratu Antologi itu apa sih Bunda? Nah, dan bagaimana Bunda bisa mendapatkan julukan itu tersebut? ya mungkin sesuatu yang baru. Sebelum kita tahu, kalau Ratu mungkin tahulah mungkin ya Ratu. Tapi kalau antologi itu apa mungkin juga perlu dijelaskan ya. Jadi antologi itu adalah sebetulnya kumpulan. Nah, kumpulan suatu tulisan yang kemudian dijadikan satu buku. Jadi kalau dikatakan buku antologi itu adalah buku yang merupakan kumpulan dari beberapa tulisan yang dikurasi. Misalnya Mbak Zahra di situ Zahra DKK, kumpulan atau antologi puisi tema atau puisi cinta tanah air gitu. Nah, itu subjudulnya. Nah, itu namanya antologi karena kumpulan, atau ada juga bilang bunga rampai. Mengapa dikatakan ratu? Karena ketika saya sudah didaulat sebelum adanya COVID itu, PGRI Pusat itu mengadakan belajar menulis gratis yang saat ini sudah ada sampai 27 gelombang atau 27 angkatan. Nah, di situ Ibu selalu sebagai narasumber untuk membangkitkan passion para guru-guru yang katanya tidak bisa menulis, yang katanya sibuk, yang katanya tulisannya jelek, itu terus diajak, dimotivasi untuk bisa menulis. Nah, setelah itu baru mereka tergerak untuk memulai tulisannya yang sangat sederhana, bareng-bareng jadi satu buku dengan tema yang luar biasa, sehingga hampir tiap bulan itu lahir beberapa buku antologi. Nah, dengan seperti itu sahabat-sahabat literasi yang ada di Nusantara menobatkan saya sebagai Ratu Antologi Nusantara. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya? Bisa. Iya, silakan lanjut. Dan Bunda sendiri sudah menerbitkan puluhan buku. Iya. Dari sebanyak puluhan tersebut, manakah buku yang paling berkesan untuk Bunda? Nah, ada satu buku, judulnya juga luar biasa. Judulnya di situ The Stories of Wonder Woman. Nah, jadi itu buku itu memang salah satu buku andalan karena mungkin sudah cetak sekitar 3.000 eksemplar. Walaupun tidak langsung terbit, tapi dia cetak ulang. Nah, proses nulis buku itu juga lumayan lama, 1 tahun. Dan itu juga dari hasil mendengar kisah-kisah sahabat yang ada di sekitar ibu, perempuan-perempuan yang tangguh, bagaimana mereka menerima paket kehidupan dari Allah yang mereka syukuri dan bagaimana mereka harus bangkit dari keterpurukannya. Itu satu buku
yang buku yang dicetak secara indie atau dicetaknya mandiri. Sedangkan kalau untuk yang cetak mayor, alhamdulillah Ibu pernah nerbitkan buku yang harus dibeli dengan dana BOS untuk seluruh Indonesia jadi tingkat nasional, karena penerbitnya ada penerbit Erlangga. Tapi buku itu diperuntukkan untuk siswa SMK di seluruh Indonesia. Kebetulan Ibu mengajar bahasa Inggris, judul bukunya itu Seri Pendalaman Materi Bahasa Inggris Persiapan Ujian Nasional untuk SMK. Nah kalau itu ya lumayan, 5 tahun tentu saja cetaknya banyak ya, karena kan untuk skup nasional misalnya masing-masing untuk dana BOS, sekolah-sekolah yang besar negeri harus beli paling tidak 200 buku. Nah kalau di seluruh Indonesia SMK negerinya itu ada berapa tinggal dihitung saja, sehingga untuk itu cukup menjanjikan karena untuk jasa yang didapat dari penulis itu berupa royalti. Nah royaltinya itu turunnya tiap 6 bulan sekali, jadi sekali nulis kemudian 3 tahun berikutnya ada revisi, tiap 6 bulan itu langsung klutik masuk ke rekening. Dan tentu saja ada berapa digit ya, sekitar cukup lah, kalau sekitar 35 juta itu berarti berapa digit tuh. Nah 8 digit ya 8 digit. Dan uang-uang tersebut insya Allah barokah karena Ibu pakai untuk mengupgrade diri, baik itu untuk beli laptop, untuk jalan-jalan, untuk belajar lagi, berbagi dan lain sebagainya. Itu berjalan selama 10 semester. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena tidak ada ujian nasional lagi kan, nah sehingga buku itu tidak diterbitkan lagi. Jadi seperti itu. Nah ketika buku itu tidak diterbitkan lagi, Ibu juga menggandeng penerbit lain, yaitu penerbit Andi. Tapi memang kalau di penerbit mayor itu untuk terbitnya lebih lama, harus sabar. Dia ada buku Wow English is so easy kid, jadi itu seperti buku panduan, tebalnya ada sekitar 418 halaman, bisa digunakan untuk pemula baik itu SD kelas 4 sampai SMP atau juga para orang tua yang ingin belajar bahasa Inggris karena betul-betul dari pemula. Nah itu beberapa buku andalan yang bisa Ibu sampaikan kepada Zahra. Dari mana sih kita bisa mendapatkan motivasi untuk menulis sebuah karya tulis? Bagus sekali. Sebetulnya ide atau bagaimana kita membuat buku itu sebetulnya berserakan di sekitar kita. Asal kita tahu tujuan menulis buku itu apa, pangsa pasarnya siapa gitu ya. Terus nanti kegunaannya untuk apa. Kemudian cara menulisnya juga begitu, kita harus pelajari segmen pasarnya. Kemudian caranya dengan kita memiliki blog atau paling enggak kita sudah punya rumah. Jadi kita simpan tulisan-tulisan itu di situ, baik temanya gaduh-gaduh enggak apa-apa. Nanti suatu saat kita tinggal pilih saja yang kira-kira mau dijadikan buku yang mana, lalu kita poles gitu. Atau juga seperti pengalaman-pengalaman seperti ini bisa kan jadi juga suatu tulisan, misalnya best practice saya ketika mengunjungi SMPN 1 Waru, itu bisa berupa storytelling atau bisa menjadi memoir kenangan. Kemudian juga banyak hal, misalnya foto ya, foto artis atau foto pemandangan itu juga bisa menjadi satu ide tulisan. Menggali kita, misalnya tempatnya di mana sih foto itu, kok bagus banget. Nah itu terus dari itu terus macam. Nah gunakan mind mapping. Ketika kita ingat Zahra, oh saya ingat SMP 1 Waru, oh saya ingat podcast, oh saya ingat kacamatanya yang cantik, terus berkembang bisa jadi satu buku gitu ya. Dan mungkin Bunda sendiri ada tips untuk saya dan teman-teman lainnya yang masih pemula dalam hal sebuah menulis? Tentu saja ada tip yang satu, Mbak Zahra harus punya komunitas menulis. Kemudian jadikan writing is my passion. Kalau belum nulis belum lega, sama rasanya ketika menahan pipis. Tapi ketika sudah menulis kita sudah pipis, sudah lega. Nah itu jadi
Kemudian tulislah apa yang disukai dan kuasai. Ketika kita menulis apa yang kita sukai dan kita kuasai, tidak ada beban, loss gitu. Nah, untuk memperbaiki kualitas tulisan kita harus banyak membaca, referensinya juga yang harus tepat. Kita juga boleh mengutip pendapat orang lain, tapi dengan cara parafrase. Parafrase itu kita gunakan dengan bahasa kita sendiri. Ketika kita sudah mencerna tulisan orang lain, baru kita parafrase gitu. Dan untuk buku yang baik, untuk mungkin buku sebelum terbit itu kan ada syaratnya ya. Iya. Buku yang baik untuk terbit itu seperti apa? Nah, Mbak Zahra harus tahu anatomi buku. Nah, apa tuh anatomi buku? Kalau baca buku kan kita buka, depan ada judul. Setelah judul ada apa? Oh, ada halaman penerbit. Setelah itu kita lihat, buku ini dipersembahkan untuk siapa. Kemudian kita lihat lagi ada kata pengantar. Buku yang bagus tuh ada kata pengantarnya, mungkin dari kepala sekolah, mungkin ada kepala perpustakaan yang sudah mengapresiasi buku itu terbit. Nah, setelah itu baru ada prakata yang ditulis oleh penulis. Kalau bukunya itu buku antologi, yang berikan prakata siapa kuratornya, siapa yang bertanggung jawab, yang dinamanya pertama misalnya Zahra Dekakan. Nah, Zahra lah yang membuat prakata. Nah, setelah itu baru ada daftar isi. Setelah daftar isi juga macam-macam, tergantung buku itu fiksi atau non fiksi. Kalau buku non fiksi mungkin ada pendahuluan, ada bab 1, bab 2, bab 3 penutup. Tapi kalau buku fiksi fleksibel, cukup judul visinya apa-apa, terakhir jebret profil penulis. Tapi kalau yang buku non fiksi jangan lupa daftar pustaka atau mungkin juga ada glosarium. Nah, Mbak Zahra bisa main ke perpustakaan mulai sekarang. Ketika ke perpustakaan lebih cermat lagi, dilihat anatomi bukunya seperti apa, daftar isi seperti apa, profil penulisnya siapa, terus bagaimana gitu. Nanti dengan banyak melihat, mempelajari itu kita tahu, jenis tulisannya penulis-penulis ini seperti ini. Nah, nanti akan terbawa sendiri, dan tentu saja Mbak Zahra nanti punya ciri tulisan tersendiri. Tidak mungkin ciri tulisan saya dengan tulisan Mbak Zahra itu sama, tidak mungkin gitu. Berarti setiap penulis itu memiliki ciri khas sendiri ya? Iya, betul sekali. Jadi nanti dengan seiringnya waktu itu, dan jangan khawatir kalau tulisan itu nanti tidak ada penggemarnya, tidak ada fansnya. Setiap tulisan itu pasti ada takdirnya. Dari segi apapun pasti ada yang merindukan, ada yang suka gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda karena sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Maaf bila mungkin ada salah kata. Nah, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan Mbak Zahra dan kawan-kawan. Sangat luar biasa, di sekolah ini ada podcastnya yang sangat mendukung untuk kegiatan kalian semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus eksis, bisa terus bermanfaat, dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, sehingga SMP Negeri 1 Waru semakin berkibar, bisa menelurkan siswa-siswa yang berprestasi, menjadikan bekal mereka ke depan begitu. Terima kasih ya Bunda. Ya, terima kasih kembali. Baik, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta follow akun Instagram SMP Negeri 1 Waru dan Best Pentaru. Saya Zahra Ivana Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi. Okay, so I guess something